Hosana bagi anak Daud. Berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halo para sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Para sahabat, dalam katekisme santai kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tentang Minggu Palma sesuai isi Alkitab tentunya. Nah, yang pertama, apa makna dari Minggu Palma buat kita semua? Pertanyaan yang kedua, mengapa Minggu Palma menggunakan daun palem? Pertanyaan yang ketiga, mengapa Yesus saat memasuki kota Yerusalem menggunakan keledai atau mengendarai seekor keledai? Nah, sebagai orang Katolik atau orang Kristen pada umumnya, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, pasti mengerti tentang liturgi Minggu Palma. Namun, banyak yang masih bingung saat ditanyakan mana ayat Alkitabnya tentang Minggu Palma. Nah, para sahabat, bagi yang ingin mengetahui bagaimana dan di mana ayat Alkitabnya tentang Minggu Palma tersebut, berikut ini beberapa penjelasannya. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama video ini sampai selesai ya para sahabat. Pertanyaan yang pertama, apa makna dari Minggu Palma buat Anda dan saya? Para sahabat, Minggu Palma bagi kita umat Katolik merupakan momen mengenang kembali perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem sebelum Tuhan Yesus mengalami kisah kesengsaraannya, yaitu untuk menyelamatkan Anda dan saya. Nah, umat Katolik merayakan Minggu Palma sebagai bentuk sukacita atas kedatangan Tuhan. Dia telah datang ke dalam dunia ini, merendahkan dirinya untuk mencari kita, menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, bentuk sukacita atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang agung, suci, dan tentunya mulia. Nah, Minggu Palma selalu diperingati setiap hari Minggu. Jadi Minggu Palma diperingati setiap hari Minggu sebelum Minggu Paskah diselenggarakan. Nah, perayaan Minggu Palma juga merujuk kepada peristiwa yang dicatat pada keempat Injil, baik ketiga Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes sendiri, dan menuliskan perikop yang sama, yaitu Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Di Injil Markus pasal 21 ayat 1 sampai 11. Saya ulangi, Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Di Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Di Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. Dan Injil Yohanes sendiri pasal 12 ayat ke-12 sampai ayat ke-19. Saat itu Yesus meminta kedua muridnya untuk meminjam keledai kepunyaan warga sekitar. Lalu Yesus mengendarai keledai itu untuk memasuki kota Yerusalem. Nah, ketika Yesus melewati kota Yerusalem, banyak warga atau umat-umat di Yerusalem melambai-lambaikan ranting palem atau daun palem sebagai bentuk sukacita dan juga bentuk penyembahan kepada Yesus sendiri, dengan teriakan Hosana bagi anak Daud, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wow, saya ulangi, Hosana bagi anak Daud, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, para sahabat,
pertanyaan yang kedua, pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus menggunakan keledai saat memasuki kota Yerusalem? Nah, jawabannya karena Yesus ingin menggenapi kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tentu saja dari kitab Sakaria ayat ke-9, pasal 9 ayat ke-9. Gampang diingatkan, pasal 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut, dan juga mengendarai seekor keledai, keledai yang bebannya mudah. Nah, para sahabat, apa arti dari daun palma saat kita merayakan Minggu Palma? Saya ulangi, apa arti dari daun palem saat kita merayakan Minggu Palma? Nah, penggunaan daun palem dalam perayaan Minggu Palma didasarkan pada cerita Injil yang sudah saya kutipkan di atas tadi, di mana pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem, daun palem yang dibawa oleh jemaat-jemaat saat itu dilambai-lambaikan kepada Yesus, dan itu juga yang kita lakukan pada saat ini di gereja. Daun palem yang dibawa oleh kita maupun yang dibagikan oleh pihak gereja itu merupakan sebuah tanda bahwa kita sebagai pengikut Kristus mengambil bagian, ikut hadir menyambut kedatangan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem sebelum kita merayakan hari Paskah atau kisah sengsara Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan para sahabat, daun palem juga adalah sebuah simbol kemenangan. Hal ini berdasarkan tradisi dari bangsa Yunani dan bangsa Romawi yang saat itu menjajah bangsa Israel. Mereka meyakini bahwa daun palem adalah simbol kemenangan. Kok bisa sebagai simbol kemenangan? Nah, begini penjelasannya para sahabat. Pemaknaan simbol kemenangan didasarkan pada bentuk daun palem yang menyerupai tangan yang sedang melambai-lambai dan telapak tangan yang menyerupai prosesi kemenangan. Nah, secara simbolik daun palma juga memberi arti bahwa Minggu Palma menunjukkan kemenangan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan juga telah melunasi utang-utang kita yang tidak pernah kita lunasi dalam hukum Taurat. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, daun palem yang sudah diberkati saat Minggu Palma akan kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing, dan kita akan pasang di rumah kita masing-masing di benda-benda kudus seperti patung atau salib ataupun di depan rumah. Dan juga daun palma yang sudah kering, yang sudah kita terima dalam Minggu Palma tahun ini, itu akan dibakar di gereja dan diberkati oleh para imam atau para pastor dan digunakan untuk perayaan Rabu Abu pada tahun berikutnya. Nah, para sahabat pencinta firman Tuhan, demikianlah katekese santai kali ini tentang makna atau arti dari perayaan Minggu Palma. Tentu masih banyak uraian, penjelasan, dan ayat-ayat Alkitab yang lain. Tapi demikian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati. Amin.